Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan muda dimanapun kita berada, salam sehat untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita atau melanjutkan segala aktivitas kita, mari sejenak kita kasih waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan saudara-saudari untuk hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 dikatakan demikian. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, mungkin kita pernah punya pengalaman menyaksikan bagaimana anak-anak ayam yang baru menetas, yang selalu mengikuti induknya berjalan ke sana kemari, dan ketika mereka mengalami atau merasakan ada ancaman, misalnya ada burung elang yang sedang berputar-putar dan akan menerkam mereka, mereka pasti akan segera berlari mencari perlindungan, mencari tempat aman bagi mereka. Dan tempat yang paling mereka inginkan, yang paling mereka tuju adalah berlindung di dalam dekapan sayap induknya. Dalam dekapan sayap ayam betina induknya yang secara insting juga langsung membuka dan memberi ruang kepada anak-anak ayam itu untuk masuk dan berlindung di dalam dekapan sayap itu. Dan ketika kita memperhatikan di dalam dekapan sayap induknya itu, anak-anak ayam itu merasa bersukacita, merasa tenang, merasa aman, dan bisa tetap bermain-main. Jadi mereka, anak-anak ayam itu tidak lagi merasa terganggu atau khawatir untuk keselamatan mereka, karena mereka telah menemukan tempat yang aman untuk mereka terjaga dan terlindungi dari ancaman yang sedang mengancam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, pengalaman menemukan tempat perlindungan yang pasti ini juga dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Dan itu bisa kita lihat di dalam nats ini. Dan bukan hanya dalam nats ini saja, dalam banyak ayat di kitab Mazmur kita bisa menemukan berkali-kali Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah tempat yang paling aman supaya dia bisa selamat, supaya dia bisa terhindar dari ancaman. Dan Tuhanlah tempat dia mengadu dan tempat dia memohon untuk menjaga dan melindungi dia. Dalam pengalaman hidupnya, mulai dari dia kecil menjadi seorang gembala yang menjaga domba-domba, ayahnya yang sering ada banyak ancaman, yang sering mengancam dombanya, dan juga dirinya, dia selalu mendapatkan keselamatan, ketenangan, bahkan kemenangan ketika dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepadanya untuk menghadapinya, sehingga dia merasa selalu tenang, merasa selalu aman, dan akhirnya menang. Dan itu juga yang dialami dia juga ketika dia sudah beranjak di dalam karirnya menjadi bagian dari tentara atau pasukan Israel, bahkan di dalam perlawanan-perlawanan yang dihadapi kepada musuh-musuh Israel. Ketika dia mengalami ancaman, ketika hidupnya terancam, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menjaga dia. Bahkan ketika juga mertuanya Raja Saul yang sedang memburu dia, dan di dalam keadaan terancam, di dalam keadaan dia sudah di ujung tanduk dan kematian sudah sangat dekat, ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan,
meminta perlindungan kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga dia, maka Tuhan melindungi dia, dan Daud selamat, Daud aman. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja pun, banyak yang mengancam dia, banyak yang mau mengambil nyawanya, banyak yang mau membuat dia menuju kematian. Tetapi selalu dia meminta pertolongan, dia selalu meminta perlindungan dari Tuhan, dan Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan dia sampai dia akhirnya bisa mati dalam usia yang lanjut, dalam usia yang tua, dan tenang di dalam mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara, Mazmur ini menyapa kita hari ini di dalam kondisi hidup kita yang juga sedang sangat terancam. Kemana-mana kita diancam oleh virus COVID yang menjadi pandemi global, baik di kantor, baik di persekutuan, baik di perjumpaan kita ketika kita melakukan berbagai aktivitas kita, bahkan ketika kita berkumpul dengan keluarga, dimanapun hidup kita terancam, hidup kita sedang dikelilingi oleh hal yang bisa membawa kita kepada kematian. Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk disiplin protokol kesehatan. Gereja juga menganjurkan kita untuk tetap setia di dalam protokol kesehatan. Bahkan di kantor dimanapun kita untuk tetap setia kepada protokol kesehatan. Minimal kita bisa terhindar, minimal kita bisa terjaga, minimal kita bisa terlindungi. Tapi itu pun tidak menjadi sebuah jaminan. Belum lagi ancaman ekonomi, belum lagi ancaman kesulitan yang lain yang kita hadapi. Kepada siapakah kita memohon perlindungan? Kepada siapakah kita menyerahkan hidup kita supaya kita dijaga? Mari, seperti Daud, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan menjaga dan melindungi kita. Karena Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu bisa menjaga, memelihara kita keluar, masuk. Baik dari rumah kita, baik kemanapun kita. Tuhan selalu bisa melindungi. Tuhan bisa selalu menjaga kita. Dia selalu melingkupi kehidupan kita sehingga kita bisa tetap bersuka cita. Bahkan di tengah-tengah banyaknya ancaman, kita merasa tenang, kita merasa damai melakukan segala aktivitas kita. Ketika setiap saat, ketika setiap kita keluar atau masuk, kita menyerahkan, kita memberikan dan memohon kepada Tuhan untuk selalu menjaga dan melindungi kita. Mazmur 121 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Inilah juga penjaga kita. Inilah juga yang akan melindungi kita dan selalu akan menjauhkan kita dari mara dan bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari selalu undang Tuhan untuk selalu menyertaimu di dalam semua aktivitas dan kegiatanmu sepanjang hari ini, sehingga hari ini kita terlindungi, kita terjaga, bahkan hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Engkaulah penjaga kami. Engkaulah perlindungan kami dari banyak hal yang mengancam kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami. Jauhkan mara dan bahaya, dan biarlah Engkau menjadi Allah dan penyelamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Salam sehat dan horas.